Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niko Manila Marta Anggreni dengan NIM 052327526. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan tugas ketiga mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Pada tugas ketiga ini, diberikan tugas praktik untuk pemrograman berbasis objek dengan studi kasus manajemen restoran. Baik, di sini terdapat beberapa petunjuk pengerjaan seperti ini. Dan juga di sini terdapat beberapa ketentuan di mana program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu dengan kategori makanan, minuman, atau diskon, kemudian menampilkan menu restoran, selanjutnya ada menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, kemudian menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, selanjutnya ada menampilkan struktur pesanan pelanggan dan juga menu untuk keluar dari program. Baik, langsung saja pada praktiknya. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code sebagai text editornya. Pertama, saya telah membuatkan folder dengan nama tugas 3, yang mana di dalamnya terdapat beberapa file seperti ini. Pertama, saya akan mulai pada file menu item.java, di mana dalam file ini saya akan membuat kelas abstrak sebagai kelas induknya. Baik, abstrak kelas menu item ini berfungsi sebagai cetakan yang mana tidak bisa membuat objek secara langsung, sehingga harus diturunkan terlebih dahulu. Pada abstrak kelas ini juga mengimplementasikan serializable seperti ini, yang mana bertujuan agar memungkinkan data menu dapat disimpan ke dalam file. Selanjutnya, pada kelas abstrak ini juga terdapat atribut utama yang diperlukan seperti ID, kemudian nama, harga, dan juga kategori. Selanjutnya, di sini juga terdapat konstruktor yang digunakan untuk menginisiasi atau memberikan nilai awal pada saat membuat objek dari kelas turunan seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat encapsulation, method getter dan setter seperti ini. Bagian terakhir di sini terdapat metode abstrak untuk implementasi polymorphism, di mana abstrak method ini, yaitu tampil menu ini, wajib diisi oleh subclass atau kelas turunan menu item, yang mana disesuaikan dengan cara mereka menampilkan informasinya. Baik, selanjutnya saya akan membuat kode pada file makanan.java. Pada file ini, saya akan membuat kelas makanan yang merupakan turunan dari kelas menu item. Baik, pada kelas makanan ini terdapat keyword extend yang berarti kelas makanan merupakan inheritance atau turunan dari kelas menu item. Selanjutnya di sini juga terdapat atribut khusus kelas makanan yaitu jenis makanan. Kemudian di sini juga terdapat konstruktor untuk membuat objek. Selanjutnya di dalam konstruktor di sini terdapat keyword super yang digunakan untuk memanggil konstruktor kelas induk yang mana akan mengirimkan ID, nama, harga dan juga kategori makanan secara otomatis ke kelas induk saat objek dibuat. Selanjutnya di sini juga terdapat method getter untuk mendapatkan jenis makanan. Kemudian pada bagian terakhir di sini terdapat implementasi dari polymorphism dengan meneruskan ulang metode tampil menu menggunakan kata override seperti ini. Selanjutnya pada metode tampil menu ini akan menampilkan menu dengan kategori makanan seperti ini. Baik, selanjutnya pada file minuman.java. Pada file ini saya akan membuat kelas minuman yang juga merupakan turunan dari kelas menu item. Baik, pada kelas minuman ini hampir sama seperti kelas makanan, di mana di sini terdapat atribut khusus yaitu jenis minuman, kemudian terdapat konstruktor minuman dengan menggunakan keyword super, kemudian di sini juga terdapat getter method yaitu get jenis minuman. Selanjutnya di sini juga mengoverride atau menuliskan ulang abstract method pada kelas induk yaitu tampilkan menu yang akan menampilkan atau memformat menu dengan kategori minuman seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan membuat kode pada file diskon.java. Pada file ini saya akan membuat kelas diskon yang juga merupakan turunan dari kelas menu item. Baik, pada kelas diskon juga sama seperti kelas minuman dan juga kelas makanan, di mana pertama akan mengextend menu item, selanjutnya di sini juga terdapat atribut khusus yaitu besar diskon, kemudian juga terdapat konstruktor diskon seperti ini yang juga memanggil keyword super, selanjutnya di sini juga terdapat method getter besar diskon seperti ini, selanjutnya di sini juga akan mengoverride metode tampil menu yang mana akan menampilkan atau memformat menu dengan kategori diskon seperti ini. Baik, selanjutnya pada file menu not found exception. Baik, pada bagian ini saya membuat kelas untuk custom exception, yang mana berfungsi untuk menangani kondisi spesifik ketika ID menu tidak ditemukan pada sistem restoran. Pada kelas ini akan mengextend kelas bawaan Java, yaitu exception, yang mana nantinya pada metode menu not found exception ini akan digunakan atau memanfaatkan super keyword yang digunakan untuk memberikan pesan error ke exception. Selanjutnya pada file menu.java. Pada file ini saya akan membuat kelas menu untuk manajemen menu restoran.
Baik, pada kelas menu, pertama di sini saya mendeklarasikan variabel daftar menu dengan tipe data array list dari data menu item. Seperti ini. Selanjutnya, di sini juga terdapat metode untuk menyimpan menu ke variabel daftar menu menggunakan metode add seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat metode getter untuk mendapatkan daftar menu dan juga mendapatkan banyak data dari daftar menu. Selanjutnya, di sini juga terdapat metode get item by ID seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat metode untuk menampilkan menu di mana pada metode ini akan menampilkan menu berdasarkan kategori, yaitu kategori makanan, minuman, dan juga diskon. Pertama pada kategori makanan, di sini akan dilakukan perulangan for untuk menampilkan datanya. Kemudian di sini juga menerapkan operator instant of untuk mengelompokkan kategori menu. Kemudian, jika data item sesuai dengan kategori makanan, selanjutnya akan memanggil metode tampil menu untuk kategori makanan. Begitu juga dengan kategori minuman dan juga kategori diskon seperti ini. Selanjutnya, di sini juga terdapat metode get new ID yang digunakan untuk mendapatkan ID tertinggi yang ada untuk generate ID menu baru. Di mana pengecekan data dilakukan jika data daftar menu kosong, maka akan mereturn nilai 1, kemudian jika tidak akan dilakukan perulangan seperti ini untuk mendapatkan ID tertinggi yang kemudian akan ditambahkan dengan 1. Baik, selanjutnya pada file pesan item.java. Pada file ini, saya akan membuat kelas pesan item yang digunakan sebagai keranjang pesanan, di mana akan memungkinkan pengguna untuk memesan menu dengan berbagai kategori. Baik, pada kelas pesan item ini, pertama di sini terdapat atribut, yaitu item dengan tipe menu item dan juga jumlah dengan tipe integer. Di sini juga terdapat constructor, yaitu seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat method getter, dan juga bagian terakhir di sini terdapat metode untuk menghitung subtotal dengan cara menghitung harga dikalikan dengan jumlah. Baik, selanjutnya pada file pesanan.java. Pada file ini, saya akan membuat kelas pesanan di mana akan merangkum seluruh daftar belanja pelanggan dan mengkalkulasi total biaya akhir secara otomatis. Baik, pada kelas pesanan ini, pertama saya mendeklarasikan variabel list pesanan dengan tipe array list dari pesanan item seperti ini. Selanjutnya di sini juga terdapat metode untuk menambahkan data ke list pesanan. Kemudian di sini juga terdapat metode untuk mengosongkan keranjang saat pesanan baru dimulai menggunakan function clear seperti ini. Kemudian di sini juga terdapat metode pengecekan keranjang pesanan. Kemudian di sini juga terdapat metode generate struct untuk membuat struct pesanan. Pertama di sini saya menggunakan string builder bawaan Java yang digunakan untuk merangkai teks struct yang panjang. Untuk menambahkan teks baru dapat menggunakan metode append seperti ini. Selanjutnya, pertama saya melakukan perulangan untuk menampilkan pesanan. Kemudian akan melakukan pengecekan untuk mendapatkan kategori makanan atau minuman saja menggunakan operator instant of dan juga ditambahkan tanda seru seperti ini. Kemudian akan ditampilkan data menu makanan dan juga minuman yang dipesan dengan format seperti ini. Selanjutnya, subtotal akan disimpan dalam variabel subtotal seperti ini. Kemudian bagian bawahnya terdapat logika untuk menghitung diskon. Pertama dilakukan perulangan untuk mendapatkan menu dengan kategori diskon, kemudian akan dikalikan subtotal dengan besar diskon seperti ini. Kemudian akan ditampilkan format promo ataupun diskon yang didapat seperti ini. Selanjutnya, di bagian bawah terdapat logika untuk menghitung total akhir, yang mana subtotal dikurangi dengan nominal diskon yang diberikan. Selanjutnya, di sini juga akan menampilkan subtotal, total diskon, dan juga total bayar. Selanjutnya, pada bagian akhir, seluruh rangkaian struct akan disimpan atau dikembalikan dalam bentuk string menggunakan metode toString seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan membuat kode pada file main.java. Pada file ini, saya akan membuatkan kelas main yang sebagai kelas utama untuk mengelola input atau output serta mengelola operasi file. Baik, pada kelas main ini, pertama saya melakukan inisiasi beberapa variabel seperti ini. Selanjutnya, di sini juga terdapat function main yang digunakan untuk menjalankan program. Dalam function main, pertama akan dilakukan memuat data dari file menggunakan function ini. Selanjutnya, di sini saya juga menambahkan data default dengan menambahkan item menu dengan kategori makanan, minuman, dan juga kategori diskon seperti ini. Selanjutnya, data baru ini akan disimpan ke dalam file menggunakan function simpan data ke file ini. Selanjutnya, di sini juga terdapat perulangan while yang digunakan untuk menampilkan menu manajemen restoran seperti ini. Ketika user menginput menu nomor 1, maka akan memanggil metode tambah menu. Dalam metode tambah menu ini akan diminta untuk memilih kategori menu terlebih dahulu.
Selanjutnya, di sini juga akan dibuatkan ID baru secara otomatis menggunakan function getNewID seperti ini. Selanjutnya, ketika user memilih tipe 3 atau kategori ketiga, program akan meminta input besar diskon seperti ini. Selanjutnya, ketika user memilih kategori 1 atau kategori 2, yaitu makanan atau minuman, akan dilanjutkan dengan meminta inputan harga dan juga jenis makanan atau jenis minuman. Ketika semua data sudah diinput, maka data tersebut akan disimpan ke dalam file menggunakan metode simpan file seperti ini. Balik lagi, ketika user memilih menu kedua, yaitu tampilkan menu, maka akan memanggil metode tampilkan menu dari kelas menu, seperti ini. Selanjutnya, jika user memilih menu ketiga, yaitu buat pesanan, maka akan memanggil metode input pesanan, seperti ini. Di mana dalam metode ini, pesanan yang sekarang akan dibersihkan terlebih dahulu, kemudian akan ditampilkan menu pemesanan. Selanjutnya, pada metode ini juga terdapat perulangan while yang digunakan untuk menginput ID dari menu yang ingin dipesan. Kemudian di sini juga menerapkan block try catch seperti ini, di mana ketika user memasukkan ID menu yang salah atau tidak terdaftar dalam program, maka program akan melempar menu not found exception seperti ini, yang nantinya pada block catch akan menangkap dan juga menampilkan pesan error melalui metode getMessage seperti ini. Baik, kembali lagi, ketika user memilih menu keempat, yaitu cetak struk, maka akan memanggil metode cetak dan simpan struk seperti ini. Di dalam function ini, akan mengaplikasikan fitur try with researcher seperti ini, di mana fungsi akan mengekspor seluruh teks nota belanja atau struk yang rapi dari memori string builder langsung menjadi berkas cetak visi yang siap pakai. Kemudian, ketika user memilih menu yang kelima, yaitu keluar dari program, sebelum keluar dari program, akan dipanggilkan function atau metode simpan data ke file seperti ini. Function ini akan dipanggil setiap kali ada penambahan menu baru atau saat pengguna memilih opsi keluar. Di dalam function ini juga menggunakan printer writer dan juga file writer seperti ini, di mana bagian ini digunakan untuk menuliskan status terbaru dari menu restoran ke dalam sebuah file teks dengan format yang terstruktur seperti ini. Selanjutnya, di sini juga terdapat block try catch seperti ini yang digunakan untuk menangani terjadinya error. Selanjutnya, bagian terakhir, di sini juga terdapat function muat data dari file, yang mana function ini berjalan otomatis di awal program. Function ini menggunakan kombinasi buffer reader dan juga file reader seperti ini. Bagian ini digunakan untuk membaca data dari file, yaitu dari file menu data txt. Kemudian, data berbasis teks tersebut akan dipotong menggunakan function split seperti ini. Selanjutnya akan dikonversi kembali ke tipe data aslinya. Contohnya seperti bagian ini, di mana akan mengkonversi ke tipe data integer seperti ini. Setelah itu, data akan dibungkus kembali menjadi sebuah objek, contohnya seperti objek makanan, minuman, ataupun diskon. Kemudian di sini juga terdapat block try catch yang digunakan untuk menangani jika terjadinya error. Baik, setelah semua kode sudah dibuat, sekarang kita akan coba untuk menjalankan programnya. Pertama, saya akan coba untuk menambahkan item menu. Di sini saya akan coba menambahkan kategori makanan. Namanya nasi campur. Kemudian harganya 15.000. Kemudian jenis makanan utama. Kemudian di sini akan diberikan konfirmasi bahwa menu berhasil ditambahkan dengan ID 4. Selanjutnya, saya akan coba untuk menampilkan menu. Baik, di sini sudah ditampilkan daftar menu restoran seperti ini, di mana terdapat ID, kemudian kategori, jenis makanan, dan juga nama makanan, serta harga seperti ini. Selanjutnya, saya akan coba untuk menu ketiga, yaitu buat pesanan. Di sini saya akan membuat pesanan dengan ID 1, yaitu nasi goreng, sebanyak 3. Kemudian, saya juga ingin menambahkan menu minuman dengan ID 2, sebanyak 3. Dan untuk selesai memesan, kita ketikkan 0. Selanjutnya, kita akan coba untuk mencetak struk. Baik, untuk struk pesanan akan ditampilkan seperti ini, di mana terdapat nama pesanan dan juga subtotal dan total bayarnya seperti ini. Selanjutnya, saya ingin membuat pesanan lagi. Pertama, saya ingin memesan makanan dengan ID 4 sebanyak 2. Kemudian memesan minuman dengan ID 2 sebanyak 2. Kemudian di sini saya akan menambahkan promo, yaitu dengan ID 3. 1. Ini, kemudian klik selesai. Kemudian kita akan mencetak struknya. Maka di sini promo hemat 10% telah diterapkan seperti ini. Di sini terdapat subtotal, total diskon, dan juga total yang perlu dibayarkan sebesar 45.000. Selanjutnya, data struk pesanan ini akan disimpan pada file struk output ini, di mana isinya yaitu seperti ini. Kemudian untuk data menu akan disimpan pada file menu data ini. Dan data menu akan disimpan dalam format seperti ini. Selanjutnya, saya akan memilih menu untuk keluar dari program, yaitu menu kelima.
Baik, ketika memilih menu kelima, maka program otomatis berhenti dan akan keluar dari aplikasi manajemen restoran seperti ini. Baik, sekian demonstrasi dari tugas ketiga mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.